Rugby adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari 15 pemain atau rugby union atau 7 pemain rugby sevens. Permainan ini menekankan kekuatan fisik, kecepatan kerjasama tim, dan juga strategi. Nurul Rahma Fajriah merupakan seorang atlet rugby yang berada di posisi wing. Dalam rugby, posisi wing merupakan pemain yang berada di sisi kanan dan juga kiri lapangan. Wing memiliki peran utama sebagai pencetak try karena biasanya memiliki kecepatan dan kelincahan yang tinggi. Nurul Fajriah memulai karirnya di cabang olahraga atletik sebelum kemudian beralih ke cabang olahraga rugby. Perpindahan ke rugby dilakukan karena adanya peluang yang lebih besar untuk berkembang dan berprestasi di cabang olahraga tersebut. Dalam cabang atletik, kejuaraan tertinggi yang pernah diikuti adalah Asian School Games 2024 dan SEA 2023. Sementara di cabang rugby, kejuaraan tertinggi yang diikuti adalah SEA Games dan Asia Rugby. Nurul Rahma Fajriah resmi bergabung sebagai atlet pelatnas pada tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang akan mewawancarai atlet pelatnas rugby. Di sini kita sudah bersama dengan atletnya, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi pendidikan jasmani. Sebelumnya perkenalkan nama dan juga cabur ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Fajriah, saya dari cabur rugby. Kenapa bisa tertarik pada cabur rugby? Karena cabur rugby adalah cabur yang menantang. Di sana juga mengajarkan kerjasama tim, disiplin, dan juga keberanian. Selanjutnya, perjalanan karir sampai bisa masuk ke timnas Indonesia. Dimulai dari latihan di daerah, terus juga mengikuti tanding-tanding nasional seperti kejurnas, terus juga ikut kompetisi di luar negeri kayak di Malaysia Open, terus baru ikut seleksi timnas Indonesia. Pertandingan paling bergengsi. Pertandingan paling bergengsi di hidup saya itu SEA Games 2025 dan Asia Rugby 2025. Kalau ini perolehan prestasi yang paling tinggi di mana? Perolehan prestasi paling tinggi saya pada kejurnas 2025 di Jogja kemarin, terus juga pertandingan Johor Open 2025, dan saya bisa membawa nama Indonesia di SEA Games kemarin 2025. Sejauh mana kebijakan pemerintah berdampak langsung pada perkembangan rugby Indonesia? Cukup mempengaruhi melalui pelatnas, perdanaan, dan ikut serta event internasional. Sama kemudian apa saja peran pemerintah terhadap atlet dari cabur rugby? Perdanaan, pembinaan, terus juga fasilitas latihan dan bonus pada atlet. Oke, melanjut pertanyaan ke berikutnya yang rada krusial. Berapa gaji dan bonus tertinggi selama jadi atlet? Untuk jadi atlet saya gajinya UMR lah. Kalau bonus pertandingan itu tergantung eventnya aja. Contohnya kayak SEA Games kemarin. Masa disebutin? Ya nggak apa-apa. Nggak. Soalnya Bilang aja cukup lah pokoknya. Cukup, tapi nggak mau disebutin. Oke dah, kita lanjut. Nomor 9, pertanyaan ke-9. Selanjutnya itu, kendala apa yang paling sering dirasakan atlet terkait sarana dan prasarana yang disediakan? Kalau untuk di cabur rugby itu cuman keterbatasan lapangannya saja. Kalau buat fasilitas semuanya udah tercukupi semua.
Kayak bola gitu-gitu ya. Iya, tackle sheet semuanya itu udah tercukupi. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh dukungan pendanaan pemerintah terhadap kualitas latihan dan kompetisi rugby? Itu sangat berpengaruh ya, karena kalau misalnya nggak dikasih pendanaan kita nggak bisa ikut tanding internasional atau di dalam negeri, di nasional gitulah. Itu aja sih. Sama seberapa sih besar peran pemerintah dalam pembinaan atlet usia dini dan regenerasi atlet rugby? Sangat penting melalui sekolah, kompetisi, dan pembinaan usia dini. Apa bentuk dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan agar rugby dapat berkembang lebih kompetitif? Ah, Pembinaan jangka panjang sih. Di rugby itu jarang ada pembinaan jangka panjang kecuali Platda atau apapun. Platnasnya aja tuh nggak jangka panjang. Pembinaan jangka panjang yang seperti apa boleh tolong dijelaskan lagi? Pembinaan yang kayak kemarin SEA Games kita bener-bener diperkecil banget pembinaannya. Kita cuma 10 hari TC, sedangkan di negara lain tuh hampir bertahun-tahun TC. Jadi itu harus dikembangin lagi. Setiap mau ada kompetisi itu harus ada pembinaan jangka panjang. Apakah tanpa dukungan pemerintah yang kuat, rugby Indonesia masih bisa berkembang dan mengapa? Masih bisa berkembang, tapi itu akan mempersulit dan nggak meningkat gitu. Berkembang tapi nggak meningkat, di stuck di situ-situ aja. Apa kesan dan pesan untuk para atlet? Untuk semuanya semangat latihannya, jangan pantang menyerah, terus usaha tidak mengkhianati hasil kalian kok. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan yang telah kita dapat ini, Nurul ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan jasmani. Ia mahasiswa sekaligus sebagai atlet dari cabur rugby yang pernah bertanding di SEA Games kemarin di Thailand tahun 2025 dan juga telah bertanding di Asian Rugby ya dengan perolehan prestasi tertingginya di Kejurnas Rugby pada Agustus 2025 kemarin. Kendalanya dari pemerintah itu kurangnya fasilitas dari lapangan rugby yang selama ini Nurul hanya latihan rugby di lapangan sepak bola, dan juga untuk pembinaan jangka panjangnya yang belum teraplikasikan dengan baik. Dari yang contohnya aja seperti kemarin SEA Games hanya dibina selama 10 hari saja ya, yang mana seharusnya dengan mengikuti SEA Games itu harus bisa melakukan pembinaan yang jangka panjang, mungkin sekitar 1 tahun atau tidak setidaknya 2 tahun. Jadi sekian wawancara dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau yang disengaja atau yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.